warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Taib. Jadi tamrin yang pertama belum ya. Jadi pekan depan insyaallah ya dijawab ya. Taib, kita lanjutkan tamrin yang keempat. Kemarin kita kan baru baca sampai 5 ya. Ini yang PR kan ya juga kan ya. Taib. Monggo Pak Rahmat yang nomor 6. Ini PR-nya membaca sekalian artikan ya? Artinya Ahsan. Terus Mas Aris. Gimana ya beki tifla. Siapa yang nangis? Anak kecil. Nah, jadi bacanya Tiflu. iya, betul. Ya Ulangi. tiflu ya Aminatus. Siapakah yang sedang menangis? Oh, bukan siapakah? 5 ada. Kenapa anak kecil itu menangis wahai Aminah? Nah, taib. Pak Aris. Ijri ya waladu. Ijri ya waladu. Oke, artinya Berlarilah wahai anak laki-laki. Nah, terus Mas Adri. Ijri ya bintu. Larilah wahai anak putri. Ya, wahai perempuan atau anak putri. Ya, di sini ijri gitu saja, itu untuk mudzakkar. Kalau ijri itu untuk kasih titik ya. Ijri dikasih titik itu ya dia. Untuk muannas. Ya. Ijriya gitu kan ya. Di ijri. Ini fiil amarnya. Terus Pak Rahmat. Artinya mana fiil yang mu'tallamnya, Pak? Fiil yang mu'tallamnya mana? Ihdina. Ya, dari kata hada yahdi. Ya, hada yahdi. Terus Mas Haris. Nomor 11. La tamshi fis syamsi. Artinya Janganlah tamshi berjalan. jangan berjalan. Siapa? Domirnya Huwa. kok huwa, tak kok huwa. Jangan engkau berjalan di bulan. Matahari. Ya, maksudnya di bawah matahari. Maksudnya la tamshi fis syams, itu maksudnya siang hari, jangan ya. Terus Pak Aris. Akawaiti al-kumsoni ya Kok kumsoni? Komis. Enggak benar bacanya kumson, tapi ninya yang salah. Sebagai apa di situ dia kedudukannya? Artinya apa? Betul. Akawaiti al-kumsona ya ummi. La lam akwina akwiha ba'du. Oke, artinya apakah engkau telah menyetrika kemeja-kemeja wahai ibuku? Tidak, saya belum menyetrikanya sama sekali. Oke. Monggo Mas Adri. Ya Ahmad. Ahmad. Oh, punya jenengan ada ya Ahmadnya? Ya. Oh, gitu. Punya anak enggak ada langsung ikut. Terus. Ya Ahmad, ikwi hadal qamiso wala takwi dalika fa innahu Mumazzakun. Mumazzak itu sobek. Mumazzakun. Qaf. Mumazzakun. Artinya sobek. Sobek.
wahai Ahmad, setrikalah baju komis kemeja. meja ini dan jangan disetrika yang itu Kar- karena sesungguhnya dia sobek. Ya, sobek ya, memasak itu sobek. Bahasa Indonesia apa? Koyak itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Robek. Robek. Itu Indonesia. Ya, Sobek, robek. gitu ya. Koyak, Kalau koyak koyak. gitu ya. Bahasanya sama. Koyak. Sama ya? Koyak itu bukan siapa enggak? Enggak. Ya itu koyak. Podo. Tapi monggo Pak Rahmat. Nomor 14. 14 ya, Mak. 14. Bikam astarita Ishtarai. Istaroita hadis ta'ata lihamilati ya. Kok hamilah, Pak? Jamil. Oh, jamilati, astagfirullah. Jamilati ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Terus Berapa kamu membeli jam yang bagus ini? Wahai Abdullah. lanjutannya? Oh iya sih. Ini sekarang. Tuh. Alam astariha innaha hadi hadiyatan hadiyatun Hadiyatun min khol. min khali. Oke. Ana apa artinya? Ana artinya Saya tidak membelinya. Mm-mm. Dia jam ini hadiah dari paman saya. Paman saya. Khal paman dari siapa? Ayah. Ibu. Dari ibu. Oh iya. Khal dari ibu. Kalau am baru dari ayah. Amun. Baik, monggo Mas Aris. La tashtari hadhihi sayyarata ya Ahmad fa innaha qadimatun jiddan. Kenapa qadimatun Mas? Enggak qadimatan. Karena sesungguhnya dia ini kisah saran apa? Kenapa qadimatun? Karena sesungguhnya dia bisa saran ini. Salah. Berina. Ahsan, Pak Rahmat. Khabarnya in. Oh no Inna. inna. Nah, innaha khabarnya inna betul. Artinya Mas Aris. Janganlah engkau membeli mobil ini wahai Ahmad, karena sesungguhnya mobil ini jauh. Jauh. Tua, Qadimatun jiddan. Qadimatun itu lama, tua, masuk. tua sekali. Ya. Atau jadul bisa ya. Jadul banget ya. Baik, monggo Pak Aris. Iya. Kalau Allah azza wa jalla di suratil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya Allah azza wa jalla berfirman di surat Al-Fil. Bukankah kamu telah memperhatikan bagaimana Tuhan kamu memperlakukan tentara gajah? Nah, tentara gajah. Syahidnya adalah taro. Dari ro'a yaro. Nih, ya dari ro'a yaro. Taib, sampai sini kita selesai dari pembahasan tentang mu'tal bil lam yang dia itu ajwaf ya ya'i. Karena kita katakan di awal mu'tal lam ada dua model, ada yang ajwaf ya'i dan ada salah. Mu'tal lam ada yang mu'tal bil waw, ada mu'tal bil ya. Ya, wawi sama ya'i. Kalau mu'tal lam dikenal juga dengan nakis.
nakis wawi sama nakis ya'i. Lah sampai ini, sampai terakhir yang dibaca sama Pak Aris tadi, kita selesai dari penjelasan tentang mu'tal lam atau nakis ya'i. Dari tamrin kelima, kita akan dikenalkan bentuk yang kedua dari nakis tersebut, yaitu nakis wawi. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah Ana jelaskan dan Ana sebutkan bahwasannya dari awal itu sudah bisa dibedakan mana yang ya'i dan mana yang wawi dari huruf ilah yang ditulis di situ. Kalau huruf ilahnya berupa alif bengkong, maka dia maka dia nakis ya'i. Tapi kalau yang ditulis adalah alif tegak, maka dia adalah nakis wawi. Adapun secara kaidah sama saja, tidak ada perbedaan seperti nakis ya'i. Kita lihat. Ta'ammalil mithala, perhatikanlah contoh. Tsumma uktub, kemudian tulislah al-mudhari al-marfu, mudhari marfu'nya, wal mudhari al-majzumnya, wal amru dan fil amrnya. Salah. Tsumma uktubul mudhari al-marfu'a wal mudhari al-majzuma wal amra minal af'alil atiyah, dari fi'il-fi'il berikut. Contoh, da'a, ini kan fi'il madhi. Mudhari'nya jadi yad'u. Ingat ya kalimatnya yad'u. Asluhu yad'u wu. Ya, yad'u wu. Wawunya berharakat dhamma. Karena kaidahnya fi'il mudhari selama tidak kemasukan amil penasab atau amil penjazm, maka dia marfu. Sedangkan di sini karena huruf ilahnya adalah waw dan orang Arab merasa berat untuk diharokati, sehingga akhirnya marfunya dengan dhammah muqaddarah. Ya, dengan dhammah muqaddarah. Adapun ketika majzumnya sama dengan membuang huruf illah, maka jadinya lam yad'u. Gitu ya, lam yad'u. Kemudian fil amrnya ud'u. Faedah yang bisa saya tambahkan di sini, ya, faedah yang bisa saya tambahkan. Ya, faedah yang bisa saya tambahkan di sini. Untuk fi'il mudhari majzum dan fi'il amr, ketika kita melihat lam yad'u begitu, lam di sini kan menjazmkan ya. Lam kan menjazmkan. Maka yad'u di situ ketika kita dapatkan konteks kalimat seperti ini, maka di sini majzumnya dengan membuang huruf illah. Jadi antum jangan terkecoh, loh, sudah kemasukan lam kok masih dhammah. Paham ya? Sudah kemasukan lam kok masih dhammah, kan lam itu menjazmkan. Maka kita katakan lam yad'u sini majzum. Apa tanda jazmnya? Dengan membuang huruf illah. Kalau ditanya huruf illah yang dibuang apa? Wow, taunya dari mana? Dhammah tersebut adalah inisial waw yang dibuang. Karena waw dhammah itu seringnya bergabung dengan waw. Cocoknya dengan waw. Kalau kasrah cocoknya dengan apa? Ya, kan begitu ya. Seperti itu. Baik, monggo Pak Mas Adri. Syaka yasku lam yasku. Oke. Ushku. Ushku. Syaka artinya mengadu. Ya, mengadu atau mengeluh. Ya. Mengadu atau mengeluh. Seperti dalam Al-Qur'an itu kisah Nabi Yakub, innama ashku. Ya, ashku. Hanya saja aku mengeluhkan, mengadukan gitu ya. Terus Pak Rahmat. Tala. Kok jadi tadu? Talu. Apa? Tala. Tala. Yatslu. Yatslu. Lam yats
lu Oke. utslu Utlu. Tala itu artinya membaca. Ya. Tala artinya membaca. Nanti kalau tasrif tala yatlu tilawatan. Tilawah. Ya. Terus Mas Aris. Maha yamku lam yamku umku. Oke, kalau maha itu artinya menghapus. Ya, menghapus. Teh Paris. apa yaku lam yaku aku ufu U'fu. Ya. Afa ya'fu lam ya'fu u'fu. Afa artinya memaafkan. Ya, memaafkan. Jadi kalau misalkan kita bilang saya memaafkan, bahasanya afautu. Saya mendoakan da'autu. Saya mengadukan syakautu. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala tatkala beliau mengatakan apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluh kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Kalau tala saya membaca talau tu, ya talau tu gitu ya. Kalau maha mahau tu gitu ya. Iqra ma'yali, bacalah kalimat berikut. Nah, ini langsung praktek dalam sebuah kalimat. Monggo Mas Adri. syakaru zu zamiri ilal mudarrisi wa ana syakau tuhu ilal mudiri. Artinya Aku mengaku siapa pelakunya di sini? Kalau antum dapatkan ya di situ bersambung dengan fiil, perhatikan ya. Kalau antum kalau antum melihat ya bersambung dengan fiil, ini kan syaka fiil. Maka ya-nya di situ tidak lain melainkan maf'ul bi. Sasarannya. Jadi pelakunya adalah kata yang setelahnya. Ya. Subjeknya adalah kata yang setelahnya. Jadi ngartikan gimana? Yang sampai siapa yang mengadukan? Nah, apa artinya Jamil? Iya. teman saya mengajukan. Nah, gitu. Bukan aku mengadukan, tapi teman saya mengadukanku. Teman saya mengajukanku kepada mudarris kepada dan sesungguhnya Kok sesungguhnya? dan saya mengadukannya. Baik, ya malah tambah naik dia. Ya, oh kamu ngadu ke guru, aku ngadu ke kepala sekolah, gitu ya. Baik, Pak Rahmat. Jangan Pak Rahmat, Mas Haris. Pak Rahmat tadi dapat panjang nih, gantian Mas Haris sekarang. Dalal imamu suratal fil birrokati awal aula. Ulangi. Dalal imamu suratal fil fi rokati aula. Bukan aula, kalau kayak gini ula. Sama ya, aula dengan ula secara penulisan sama. Cuma nanti konteksnya yang menentukan. Ini ula. Ula wa suratal ikhlasi fi rokati tsaniyat. Artinya imam tersebut telah membaca surat fil di rakaat pertama dan surat al-ikhlas di rakaat yang kedua. Masya Allah ya, jadi rakaat pertama surat fil. Ini Masya Allah ini. Ya.
Pernah ada seorang ustadz itu mengingatkan kepada kita ya bahwasanya kalau di orang awam itu terkadang mereka nggak paham kita baca surat apa, maka harus apa melihat makmum. Kalau makmumnya orang tua, sepuh, orang awam, baca suratnya nggak usah panjang-panjang ya. Pernah ada seseorang imam bacanya panjang banget di tempat orang umum. Akhirnya makmumnya tanya, itu tadi imamnya baca surat apa sih? Akhirnya dijawab, oh imamnya itu membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah ya. Tanya, Al-Baqarah itu apa? Artinya sapi betina. Oh, sapi betina ya. Besoknya pas dia masuk masjid, dilihat imam yang kemarin yang imam lagi. Akhirnya dia tanya ke makmum yang lain, imamnya baca surat apa itu? Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Apa artinya Al-Fil, Pak? Gajah. Langsung dia keluar masjid. Loh Pak, mau kemana? Nggak sholat aku. Loh apa Pak? Lau ingel Baqarah sapi betina suwine kayak ngono. Apa meneh Al-Fil gajah. Luwih gede iki. Jelas lebih panjang. Masya Allah. Jadi begitu ya. Dan pernah di zaman Rasul juga pernah menegur siapa Mu'ad ibnu Jabal ya. Afattanun Mu'ad ya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kalau kita jadi imam, enak aja baca makmum yang ngeliat itu. Di belakang. Ya Masya Allah. Imam nikmat ya karena dia hafalannya ya dia menyimak menikmati ya. Makmum yang nggak menikmati. Imam yang baca opo, nggak ruku, suwi temen, ya. Nah, moga Pak Rahmat. Surat Ar-Rahman ya. Ahsan, artinya Bacakan surat Ar-Rahman ya. entah bacalah atau bacakan surat Ar-Rahman wahai Ali. Ahsan. Bacakanlah atau baca. Baik, monggo Pak Aris. Da'autu sadiqi ila kuriyati. Kok kor. Koryati. Teman Pelakunya siapa? saya. Jadi artikan dulu. Saya mengajak teman dekat saya ke desa. Desa siapa? Desanya saya. Ya, dekat desaku. Ya. Taib. Da'autu itu bisa bermakna mengundang atau mengajak, bisa juga bermakna mendoakan, ya. Tapi konteksnya yang membedakan di sini, konteksnya da'autu sodiki adalah apa? Aku mengundang atau mengajak. Ya, ini cara kalimat ketika kita menggunakan kalimat fi'il mu'tallam atau fi'il naqis seperti ini. Da'autu sodiki ila qaryati. Taib. Mas Adri. So, sampai ini terus kalimatnya, Mas ya. Lima yashkuni lima yashkunil mudiru ila abi. Kenapa kamu mengajukanku? Pelakunya siapa tadi sudah dijelaskan. Kenapa kepala sekolah mengajukanku kepada bapakku? Taib. Ini arti seperti ini atau bacaan seperti ini baca Mas Adri bisa benar kalau kalau di depannya itu tanda tanya. Sedangkan di sini bukan tanda tanya. Ya, bukan tanda tanya. Jadi di situ bukan 5. Itu. Taib ya. Jadi perhatikan, kalau 5 ini faedah ya. Faedahnya gini. Kalau dia tanda tanya, misalkan dia tanda tanya, maka baru apa? 5. Maaf. Ya. Kalau tanda tanya baru 5.
Ini yang pertama, cirinya tanda tanya. Kemudian yang kedua, kalau lima maka kalimatnya begini harusnya. Begini. Oh iya iya iya. Iya. Harus apa? Ada wawunya. Tulis. Harus ada wawunya. Kenapa? Karena kan dia bukan penjazm. Iya iya. Tapi di kitab kita wawunya dihilangkan. Maka satu, ya itu adalah inisial menunjukkan kalau dia bukan di selain apa? Selain tanda tanya, di wawunya juga itu inisial. Ya. Kan dalam kitab kita apa? Lam ini. Langsung begini. Ya kan? Yash kudi. Kan gitu Mas ya? Iya. Nah, wawunya hilang kan? Maka menunjukkan kalau di sini adalah lam ambil apa? Jazimun. Ambil penjazam. Maka kita nanti ketika baca harus benar-benar perhatian dulu. Kita jangan fokus artinya dulu ya. Benar memang arti bagus. Cuma dilihat juga lu, ini lam atau lima ini. Ya, lam atau lima. Karena memang di dalam bahasa Arab itu banyak bentuk kalimat yang sama. Ya, maka kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Terus artinya Mas Satri, ulang lagi Mas Satri. Kepala sekolah tidak mengadukanku kepada bapak. Kepala sekolah tidak mengadukanku kepada bapakku, kan gitu ya. Kan tadi dia kan laporan ke kepala sekolah, toh? Iya, sekarang kepala sekolah tapi diem, nggak dilaporkan. Gitu ya. Baik, Pak Rahmat. Hati-hati Pak Rahmat. Pola al-mudarisu di Oke. afau ta'anka afau tu angka. Oke. Ya, afautu angka. Artinya Oh maafkan. Kata guru kepada murid-murid. murid-murid Murid kepada murid gitu aja ya. murid maafanlah dia. Maafkanlah. Maafanlah. Nggak ada lah di situ. Maafkan. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya dulu? Afautu. Afautu. Maafkan saya. Maafkan saya. Kata maaf nah Pak. Salah soalnya. Afautu angka. Artikan subjeknya dulu Pak. Iya angka. Subjeknya mana subjeknya? Ta. Kok ta tuh? Tuh ya. Jadi ngartikannya gimana? Saya memaafkan. Angka, an itu dari an dan ka, dari kamu, gitu ya. Jadi ngartikannya sama seperti kita afautuka, aku memaafkanmu, gitu aja. Ya, aku memaafkan anka, maksudnya dari kesalahanmu. Nek kate ijabi lho, bukan. Waduh, persiapan nih. Teh monggo Mas Haris. Waduh. Mas Haris langsung. Lima tamku hadhil kalimata. Ulangi, kalimatnya nggak panjang, artinya beda nanti. Kalimata. Kalimata Mas, bukan kalimata. Kalimata. Ulangi. Lima tamku hadhil kalimata. Nah, ini baru 5 ya. Karena belum kasih tanda tanya di situ. Di sini sudah terus 5 Ustaz. Iya, kan. Terus. Ya sahihatun. Lati ba'duha. Kok ba'du? Ba'daha. Ya. Ba'daha. Memang terkadang kata ba'd itu bisa dibaca ba'du. Cuman kalau setelahnya nggak ada ha ya. Kalau nggak ada ha, ba'da. Ya. Dia dibaca ba'du itu ada pada keadaan tertentu di antara cirinya ya ketika tidak ada ha atau domir atau mudhof ilaihnya lah gitu.
Cuman nanti ada pembahasan panjang loh ya, ada pembahasan tambahan. Artikan Mas. Kenapa engkau menghapus kalimat ini? Oke. Kata apa kalimat? Sampai Ini. kata. Oke. Ini. Iya benar. Hapuslah yang setelahnya. Hapuslah yang setelahnya. Kalau di dalam mengartikan, terkadang kita butuh memberikan bumbu ya. Contoh seperti ini. Lima tamhu hadhil kalimata. Kenapa kamu hapus kata ini? Ya sahihatun. Kata ini tuh lo benar, gitu loh. Jadi butuh diimbuhi, dikata imbuhi. Humhullati ba'daha. Hapuslah kata yang gitu loh. Humhullati ba'daha. Hapuslah kata yang setelahnya. Gitu ya. Jadi dalam pengertian Indonesia terkadang lebih panjang daripada bahasa Arabnya, karena memang kalau kita baku dengan arti bahasa Arab saja terkadang orang nggak paham. Seperti kalimat ini misalkan diartikan Mas Aris tadi, kenapa kamu hapus kata ini? Dia benar ya, hapus yang setelahnya. Terkadang sebagian orang nggak paham maksudnya dia benar apa yang dia ini dia. Nah, baik, monggo Pak Aris. Ayya suratin natlina ya umma kultum atlu surat Betul ya, betul. Betul. Atlu suratin yasin. Kok surati? Atlu suratan yasin. Surata gitu aja, nggak tanwin. Atlu surata yasin. Apakah artikan dulu, kalau ayu itu diartikan depannya baru ayunya. Artikan depannya ayu. Apa ayu depannya itu? Depannya ayu surat. Diartikan suratnya dulu baru ayunya. Cara menerjemahkannya. Ayu artinya benar apa? Cuman cara menerjemahkannya depannya dulu baru ayunya gitu. Surat apa? Nah, gitu. Surat apa? Jadi suratnya dulu baru ayunya. Surat apa yang? Surat apa yang baca? Surat apa yang kamu baca, wahai Ibu Kulsum? Ibu Kulsum. Jangan Ibu Kulsum. Ummu Kultum aja. Enggak usah Ibu Kultum. Nama orang ya Ummu Kultum. Tapi ya benar, secara bahasa Indonesia aja benar. Ya, Bu Kultum gitu ya. Teh, mangga. Terus. Saya membaca surat Yasin. Saya membaca surat Yasin, ya. Baca surat Yasin, semua bisa nih ya. Ayo Mas Adri. Oke, mantap. Artinya? Oh, bukan. Ini fi'il apa nih dulu? Fi'il apa nih? Kalau kan itu fi'il amr. Ini fi'il apa? Kami akan berdoa. Gitu. Bukan atas, nggak ada atas. Untuk menyembuhkan. Agar bisa ya. Kami berdoa kepada Allah, semoga bisa gitu ya. Semoga Allah menyembuhkan. Baik, Pak Rahmat. Askutani. Nggak ada askutani Pak, adanya sagutani Pak. Shinnya mana bisa Pak? Kalau asku tuh saya mengadu, ini bukan saya mengadu ini. Bukan. Kan A-nya kata tanya, jadi dipisah sendiri. Nah, baru asyaku nggak ada Pak. Kalau ada waw, sama tuh seperti tadi afau, jadi gitu. Asyakau, bukan syak. Asyakau tadi ilal mudiri ya
Hamzah. Ya Hamzah. Oh Hamzah. Ya Hamzah. Mm-mm. Lam asbuka. Artinya Apakah apakah kamu mengadukanku ke kepala sekolah ya Hamzah? oke. Tidak, saya tidak mengadukanmu. Taib, tidak, saya tidak mengadukanmu. Monggo Mas Aris. Qala Nuhu alaihissalam, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wan nahar. Oh, nggak boleh, salah itu. Salah itu. Wan naharo. Ulangi. Rabbi. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wan nahar. Salah. Balik tasdid Wan nahar. Wan naharo. Wanahar. Oh wan naharo. Wan naharon. Iya. Inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Kalau jenengan tadi bacanya kan lailan wan gitu loh. Lailau wan nahar. Kalau tasdid artinya apa, Ustaz? Gak ada artinya bakal berubah nanti. Karena artinya enggak artinya. Oh, bukan nggak berubah, pasti berubah, tapi nggak tahu artinya jadi apa nanti. Itu bikin buri. Mm-mm. Nah itu nanti nggak tahu artinya apa itu. Wan nahar itu nggak tahu artinya apa. Karena nanti jadi satu kesatuan dia mau gitu bacanya gitu. Kama ja'a di suratan nu Fi. di suratin nu itu Iya toh. suratin apa suratan suratan Ono fi di mas. suratin nu Iya artinya Nuh alaihissalam berkata, ya Rabbku, apa mas? Robbi, Ya. ya Rabbku, Oh ya Robku. Oh mantap ya Robku. Oke. sesungguhnya aku memohon ya, Mendakwahi nih kan. mendakwai kaumku siang dan malam dan siang. Iya, Ya malam siang malam sama aja artinya ini. malam dan siang. Menyeru itu artinya mendakwahi. Menyeru. Sesungguhnya aku telah mendakwai kaumku siang dan malam, malam dan siang. Ya jadi misalkan antum ya, atau kita lah, nggak usah antum, kita ketika mendakwai keluarga, khusus keluarga ya, kemudian sampai pada titik terendah seakan-akan kita ingin putus asa atau ingin berhenti, maka ingat kisah ini. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu loh mendakwahi keluarganya, mendakwahi kaumnya siang malam sampai berapa tahun? 950 tahun. Ya, kita baru beberapa hari sudah lemes, ya. Tapi Ustadz nggak membuahkan hasil. Nggak hasil itu bukan urusan kita. Ya, kadang kita itu terlalu memikirkan sesuatu yang bukan tugas kita gitu. Kita memikirkan hasilnya, pinginnya dakwah langsung mereka berubah. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Udah dakwah tuh udah. Ya sampaikan. Terima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah gitu loh. Nggak usah dipikir. Yang penting tetap mendakwahi. Setelah itu apa? Berdoa kepada Allah. Ya mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Ya mendapatkan hidayah. Kemarin hari Rabu itu ana sholat di masjid, sholat duhur di masjid Ar-Royan Buduran itu ya, Lingkar Timur ya kan. Di situ duhur itu nggak tahu ana berapa kali sholat itu baru kemarin dapatkan. Setelah sholat kemudian ada ustadznya maju di mimbar itu, di apa namanya, podium ini, terus ceramah membawakan hadis yang seseorang sahabat itu tanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang mana sahabat itu mengatakan, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Kemudian Nabi mengatakan, ya, qul amantu billah tsummas taqim.
Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ketika setelah beliau membawakan hadis tersebut, beliau mengatakan dalam hadis ini secara makna ya, dalam hadis ini kita dikabarkan ya bahwasanya faktor utama yang bisa membuat kita tetap istiqomah adalah apa? Iman. Ya, iman kemudian istiqomah. Lah, makanya pada zaman sekarang ini hendaknya kita memperkuat keimanan kita agar kita tetap istiqomah. Karena istiqomah inilah yang kita minta di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi saat anak kan sudah di atas siratal mustaqim, masa anak butuh hidayah? Wah, gawat ini. Ya, ini gawat ini. Nah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, anak berfaedah ya dari teman. Ya, seingat anak dari Ustaz Abu Hudzaifah. Ketika beliau menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, di sana beliau menyebutkan penjelasan ulama bahwasanya ihdinas siratal mustaqim itu marotib, ada beberapa tingkatan. Tingkatan orang yang belum dapat hidayah, tatkala dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka dia akan dapat hidayah apa istiqomah. Gitu ya. Kalau orang tersebut sudah istiqomah, gitu ya, sudah istiqomah kemudian dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maknanya apa? Supaya dia langgeng di atas keistiqomahan tersebut. Kalau sudah langgeng ihdinas siratal mustaqim, maka maknanya apa? Agar dia bisa istiqomah dan lanjut melakukan amalan yang lain di atas tingkatan tersebut. Jadi ihdinas siratal mustaqim sesuatu yang amat kita harapkan di dalam ibadah kita, terlebih khusus dalam masalah sholat kita butuh istiqomah. Apalagi ya sudah disurvei oleh orang-orang bahwasanya kaum muslimin yang rutin sholat 5 waktu berjamaah di Indonesia berapa persen? Ya pokoknya sedikit lah. Ya pokoknya sedikit. Ya sampai ada mengatakan ini tanda bahwasanya Islam mulai asing gitu ya. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban katanya. Bahwasanya Islam itu mulainya asing dan akan kembali menjadi asing gitu ya. Maka istiqomah paling penting. Karena pas dengarkan iya ya, Masya Allah. Jadi memang harus kita perkuat iman ini. Apalagi di zaman-zaman sekarang yang mana keyakinan dan keimanan sedang diuji. Ya, Masya Allah. Lanjut, siapa tadi? Terakhir? Pak Aris sekarang. Allahu ta'ala fi suratil Baqarah. Ulaika yad'una illa Bukan illa tapi ila. Ulaika yad'una ila an-nari wallahu yad'u ila al-jannah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, Ulaika mereka itu menyeru kemana? Menyeru ke neraka. Menyeru ke neraka. Dan Allah menyeru kepada surga. Nah, gitu ya. Nah, tapi yang menyeru kepada neraka, iming-imingnya lebih menggiurkan, gitu loh. Iming-imingnya lebih menggiurkan. Baik, monggo Mas Adri. Waqala fi surati Yunus, wallahu yad'u ila dar-salam. Nah, artinya dan Allah menyeru kepada kampung keselamatan. Apa itu? Surga, gitu ya. Di Indonesia ada pondok namanya Darussalam. Ya. Darussalam yang paling lama. Ada yang tahu? Gontor. Ya. Nah, ada orang yang mengajak orang mondok di Gontor pakai ayat ini. Wallahu yad'u ila darissalam. Dan Allah itu mengajak kalian ke Darussalam. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Baik. Terakhir Pak Ahmad. Qala fi suratil Qasas
wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Akhar artinya Dan kata di surah Al-Qasas, dan janganlah menyeru kamu menyeru bersama Allah, dengan Tuhan yang dengan Tuhan yang lain. lain. Nah, maksudnya jangan kamu berdoa bersama Allah tapi masih berdoa kepada yang lain gitulah ya. Jadi tetap berdoanya hanya kepada Allah. Baik, ini contoh-contoh yang barusan kita baca adalah contoh-contoh tentang fiil nakis bil waw. Ada bentuk madinya, ada bentuk mudhari'nya, ada bentuk amarnya, ada juga apa majzumnya. Yang amar seperti yang ya seperti yang kita baca tadi. Ya, yang amar perintahnya seperti ya utlu surat ar-Rahman. Ini amar. Kalau yang mudhari majzum banyak. 5 tam apa? Lam yashkuni. Ya, atau tadi yang dibaca Pak Rahmat wala tad'u. Ini juga jazm. Yang marfu'nya mudhari marfu'nya ulaika yad'una ilan nar. Ini jama'. Ya bentuk jama' gitu ya. Jadi seperti itu pengaplikasiannya di dalam sebuah kalimat. Baik. Yang 7 ini PR. Nomor tamrin ke-7 ini PR. Sama yang ke-8 juga PR. Perhatikan kata beliau asnidil af'al al-atiyah ilal ghaibah tsummal mutakallim kama huwa muttahun fil mithal. Sandarkanlah fiil-fiil berikut kepada dhamir ghaib, ghaibah ya, muannas, kemudian mutakallim. Contoh, Hamidun baka. Ini kan ghaib. Aminatu bakat. Ana bakai tu. Nah, yang lain juga sama seperti itu. Hamidun da'a. Aminatu da'at. Ana da'autu. Semua dihitungkan. Terus yang nomor 8, ajib anil as'alatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut bin nafi dengan penafian menggunakan kata lam. Contoh, abakat tiflu, apakah anak kecil itu menangis? La lam yabki. Itulah. La lam yabki. Paham ya? Dan antum harus menggunakan kaidah penulisannya yang majzum itu bagaimana? Ya, yang majzum ingat fiil nakis. Ketika majzum tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Baik. Hal min soal ada yang tanyakan? Gak ada? Baik, kalau nggak ada, nggih Pak. Sama pakai jawabannya kalau pertanyaan A, ya jawabannya la semua di sini Pak, kan suruh nafi. Semua pakai la semua. La baru lam, la lam gitu. Paham insyaallah ya tugasnya. Baik, Mas Adri jangan lupa ya, kasihan Pak Rahmat. Baik ini. Ya, sama yang nomor 1. 178. Nanti yang nomor 1 sampean kasih apa namanya, kasih catatan jawabannya sesuai dengan percakapan gitu ya. Tamrin pertama Pak. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah sampai sini dulu kita akhiri. Subhanallah hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, nggak ada kunci nih Pak?